Belakangan ini aku buka buku lamaku itu isinya bencana semua. Di salah satu daerah inisialnya P, gunungnya meletus besar, di bawahnya air deras, banjir cukup tinggi, banyak yang menangis. Selebritis di dalam sebuah jeruji di penjara, narapidana, meninggal dunia. Perceraian di 2026 itu semuanya perselingkuhan, semuanya karena orang ketiga, sampai berdarah-darah. Lagi doa ya. Gimana sehat lo? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Belakangan ini gue nggak pernah fokus ngikutin kayak dulu. Ini ramalan apa nih yang udah gue ramal kemarin itu bisa ya apa yang udah tembus segala macam, yang udah terjadi segala macam, karena memang kebetulan sekarang kan kita nggak cuma kita tapi saudara-saudara kita satu Indonesia sedang berduka. Untuk saudara-saudara kita di Sumatera terutama sedang pemulihan. Jadi gue juga fokus ke sana. Gue juga kebetulan juga gue orang Sumatera, bapak orang Palembang, ibu orang Minang. Jadi gue ngerasa bersalah. Ada rasa bersalah. Kenapa gue ada penerawangan, ada ramalan, ada prediksi seorang diri gue nih menyatakan di beberapa tempat, salah satunya juga di Bang Densu, bahwa akan ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Terus yang kedua, ramalan penerawangan tentang selebritis yang video perselingkuhannya terbongkar. Ya mana? Gue juga nggak terlalu ngikutin. Saat itu di sini. Emang udah kejadian? Apa? Ada. Oh, di sini? Ya di sini. Masa? Di sini. Jujur nih ya, gue tuh kadang-kadang, maaf ya Maya, gue bukan nggak respect sama lu ya. Gue juga sebenarnya skeptis juga sih Maya. Gue kalau dengerin lu kadang-kadang, ini orang kalau ngomong nih kayak ngasal gitu, tapi kok banyak juga yang kejadian. Jadi gue juga nggak mau terlalu berpatok ya. Tapi itu ya, di sini ya? Itu satu. Kedua, salah satu aktor multitalenta yang ternyata kita akan mendengarkan kabar duka pergi lebih dulu. Ini siapa ini? Beneran. Inisialnya M, itu juga di sini. Multitalenta, lebih ke komedian, rambutnya agak gondrong, laki-laki. Ya. Oh itu. Cuma kan banyak orang tuh, gue lihat tuh banyak orang yang cocok logi. Ada yang bilang Gary Iskak, almarhum. Waktu itu ada yang bilang beliau nggak ada kabar baik gitu. Kabar baik? Iya, ya, 2026 insya Allah ada. Ada ya? Ada. Coba deh dibuka dulu dengan kabar baik lah gitu, 2026 gitu. Kabar baik kita, jangan kabar buruk dulu ya. Kabar baik dong. Pertama, aku mulai dari alam semesta, atau public figure selebritis, atau yang lainnya. Bebas. Dari mana yang lu nyaman? Oke. Yang pertama dari dunia entertainment, dari selebritis. Kabar baiknya, kabar baik 2026, Denny Sumargo tambah anak 1 laki-laki. Sembarangan banget bocah nih. Lu jangan sembarang kalau nggak kejadian gimana lu? Nggak apa-apa, karena kan aku manusia bang. Oke. Aku manusia, aku bukan Tuhan. Aku berkali-kali bahkan beratus-ratus triliun kali aku bilang dimanapun, aku ini manusia, aku bukan Tuhan. Jadi kalau misalkan nggak terjadi, ya karena aku manusia, aku bukan Tuhan. Aku hanya memprediksi. Ya, seperti yang netizen bilang aku hanya nebak-nebak, ya betul, aku nebak-nebak, tapi aku menebaknya dengan batinku. Dan aku meyakini tebakanku, seperti yang kalian bilang, netizen bilang, tebakanku melalui batinku, 2026 kabar baiknya Denny Sumargo tambah anak laki-laki. Biasanya pakai inisial, lu nggak mau pakai inisial aja ya? Bukannya kenceng banget. Oke, lanjut deh. Ini jadi ini juga nih, parameter. Lanjut. Gue deg-degan jadinya. Lagi kabar baik yang kedua, selebritis wanita usia 50 tahun lebih, penyanyi pop, rambutnya pendek, rambutnya bondol, senior, sangat terkenal, lagunya lebih ke nostalgia, pernah gagal menikah, sudah punya anak, sangat dikenal sekali. Tinggi badannya 160
di bawah 165 cm lebih kurang, Ada tinggi badan. tidak terlalu tinggi, cantik, terlihat seksi tapi elegan, dikenal banyak orang, terutama kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak Gen Z sekarang sudah tahu karena beliau masih eksis. Kabar baiknya menikah. Inisialnya S. Itu tadi usianya udah lumayan ya? Yang digambarin. 50 ke atas. Menikah? Kabar baik. Kabar baik tuh. Kabar Jadi baik. kenapa aku bilang kabar baik, Bang? Karena sosok selebritis wanita ini belakangan ini selalu jadi gunjingan banyak orang. Selalu banyak jadi gosip. Dibilang pacaran sama brondong, dibilang nyimpen brondong, dibilang merebut atau mendekati suami orang, dibilang sudah usia 50-an tapi kok pernah berhubungan atau pernah berpacaran dengan yang usianya lebih muda, bahkan jauh. Nah, sosok ini penyanyi pop, lagunya lebih ke nostalgia, sangat terkenal, rambutnya pendek, orangnya kecil, inisialnya S. Gue beku mulu kepala gue tuh nggak tahu siapa loh. Kalian yang nonton mungkin lebih kayak bisa, ini gue tuh kayak di blok sama dia. Kayak ada energi ngeblok, gue nggak bisa mikir siapa gitu loh. Kalau di aku sekarang bahkan tergambar, Bang. Mukanya kecil, badannya kecil, segini, ramping tingginya segini, rambutnya pendek, mukanya cantik, kalau pakai anting suka bulat gitu di visualku ya. Murah senyum, baik hati terlihat, wallahualam ya, baik hati, anggun, nggak banyak neko-neko kalau Istilahnya lihat belakangan ini ya. Tapi Sudah masih- sangat senior, Masih warawiri? masih aktif, Oh, masih warawiri. masih warawiri. Serius gue ngeblank gue. Kalian mungkin lebih tahu ya. Oke, apa lagi? Laki-laki, Laki-laki, komedian, komedian, hitam manis, hitam manis. kurus, ya berat badannya 65, kayaknya nggak sampai 70, Itu berat badan. tingginya 170-an, rambutnya gondrong, multi talenta, orangnya lucu, disukai banyak orang, berdarah Jawa Barat, kabar baiknya menikah, insya Allah di 2026, kalau nggak meleset di 2026 akhir, November, Desember 2026. Komedian, Oke. rambutnya gondrong, wajahnya jelas, matanya sipit, orangnya lucu, disukai banyak orang. Ya kan komedian, lucu dong pasti. Oh nggak laku dia ya. Komedian sebenarnya rambut gondrong banyak, tapi komedian satu ini berasal dari tanah Jawa Barat. Tanah Jawa Barat. Statusnya sekarang itu duda. Status duda. Oke. Ada kabar baik lagi? Gue demen nih kalau kabar-kabar baik nih, ya kan? Kabar baik, karena tadi saya baru nyebut Jawa Barat, belakangan ini banyak sekali pemberitaan, bahkan juga orang-orang di luar sana, termasuk warganet di sosial media sering nanya kalau aku live di mana di platform sosial media, nanya Jawa Barat gimana, Jawa Barat gimana, Jawa Barat gimana semenjak kejadian saudara kita yang di Sumatera. Bahkan ada salah satu, kalau nggak salah, kepala atau pimpinan daerah yang menyatakan memberikan warning terhadap Jawa Barat, peringatan untuk bencana musibah, ya. Bahkan juga ada di luar sana warganet yang orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu membuat konten palsu Hat Gumai, bilang kalau ada AI, ada fotoku tapi pakai kalimat bilang Hat Gumai menyatakan Jawa Barat akan bencana begini segala macam di 2025-2026. Itu bohong, itu palsu. Oh, ada yang bikin kayak, Ada. jadi kayak lu yang ngomong gitu, Betul. tapi AI. Tapi AI Bilangnya kalau Jawa Barat akan akan terkena musibah. itu bohong. Bencana. Itu bohong. Oh, lu nggak pernah ngomong Nggak gitu? pernah. Oh, oke. Kalau dulu pernah, tapi kalau nggak salah 3-4 tahun yang lalu. Oh, kejadian lama. Waktu itu pernah sama Nikita Mirzani. Oke. Tapi udah kejadian, tapi sudah lama itu. Oke.
Kalau nggak salah daerah Cianjur apa di mana gitu. Iya. Tapi untuk 2025, 2026 nggak ada sama sekali. Nah, kabar baiknya kemarin atau tadi pagi aku ngelihat Bang ada salah satu pejabat daerah menyatakan memberikan peringatan warning Jawa Barat hati-hati kita harus waspada segala macam. Itu bagus kalau menurutku. Iya, betul. Nah, tapi aku mau mendinginkan semua saudara-saudaraku yang ada di tanah Jawa Barat. Menurut penerawanganku, yang dibilang bencana besar yang akan terjadi di Jawa Barat, di Bandung Raya, itu nggak akan terjadi. Itu kabar baik. Insya Allah nggak akan terjadi. Semoga ya. Semoga. Karena kan yang dinyatakan itu bencana besar. Ya. Kalau nggak salah dari Lembang, sesar Lembang atau apa gitu, yang terutama di Bandung Raya katanya. Nah, kalau menurutku nggak, nggak terjadi. Karena itu kan digambarinnya besar itu kan berarti banyak korban, Betul. banyak kerugian kan. Berarti besar ya, yang tidak terjadi ini besar ya. Kecil-kecil ada di Jawa Barat. Kita kan masih ngomong Jawa Barat tadi. Sebenarnya ini yang kulihat masih sama seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Di salah satu kabupaten terutama Bandung Barat, tanah longsor. Kecil-kecil lah, maksudnya nggak sampai besar banget Nggak gitu. besar. Tapi ada korban jiwa tuh. Ada. Tapi nggak besar, nggak banyak. Rumah hancur. Karena tanah longsor ya. Tapi nggak besar. Ini di penerawanganku di 2026. Tapi aku yakin segala sesuatu yang kuterawang, segala sesuatu yang kulihat, ini bisa nggak terjadi dengan bantuan doa. Jadi mari untuk semuanya saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, terutama Jawa Barat, yang kita berdoa untuk Jawa Barat dan untuk semuanya supaya nggak ada bencana dan musibah. Walaupun sedikit kan tetap jiwa ya. Betul. Jadi itu satu, benar doa. Kedua, lebih diantisipasi gitu. Daerah-daerah yang orang yang tinggal daerah-daerah yang kemungkinan longsor, nah itu lebih waspada aja tuh, saya petunjuk gitu. Sekaligus jangan lupa doanya supaya tidak terjadilah hal-hal buruk di sana. Betul. Bagaimana dengan politik? Untuk di 2026, pastinya aku melihat untuk pemerintah kita Indonesia akan jauh lebih meningkat, akan jauh lebih baik. Pertama, perekonomian. Perekonomian aku melihat di 2026 terutama untuk UMKM, untuk para pengusaha-pengusaha yang dari menengah ke bawah, 2026 semakin meningkat. Aku melihat di 2026 ada salah satu program pemerintah. Sebentar, aku mau bilang ya, ini aku nggak mau masyarakat di luar sana bilang Hatguma itu Intel katanya. Aku bukan Intel. Silakan dicari tahu, aku bukan Intel sama sekali. Jangan-jangan lu udah punya informasi duluan nah, gitu. Itu salah satu, itu kedua. Aku udah dapat informasi duluan, nggak ada sama sekali ya. Tapi memang dari apa yang aku lihat, ada salah satu program di 2026 seperti sekarang kan yang sedang lagi ditingkatkan, dinaikkan untuk pendidikan sama kesehatan gizi anak-anak, makanan bergizi gratis. Nah, di 2026 aku melihat ini untuk UMKM ya. Jadi untuk saudara-saudaraku semua di sana di Indonesia yang kalian itu pengusaha-pengusaha rumahan, menengah ke bawah, dari menengah ke bawah ya. Itu di 2026 nanti ada program pemerintah yang itu akan sangat membantu masyarakat Indonesia. Membantu kita semua, salah satunya. Dan ini aku rasa ini sangkut pautnya dengan perekonomian Indonesia. Artinya roda perekonomian Indonesia akan semakin membaik, akan semakin meningkat. Yang kedua dari sisi pariwisata. Tentunya menurutku di 2025 sekarang sangat menurun karena memang adanya bencana sekarang di Sumatera Barat kan pariwisatanya sangat terkenal. Salah satunya. Tapi di 2026 aku melihat dari sisi pariwisata Indonesia akan semakin meningkat, tapi aku nggak hanya ngomong meningkat, tapi karena aku melihat di 2026 ada salah satu tempat wisata, bukan di Bali, bukan di Jogja, bukan di Lombok,
bukan di Sulawesi, tidak pernah terdengar, tidak pernah Expose. tidak pernah tereksplor, Oke. tidak pernah terangkat. Tempat ini akan menjadi pusat perhatian seluruh negara, satu dunia. Ah. Berada di salah satu kabupaten terpencil, kabupaten kecil di provinsi di Indonesia. Ini akan menjadi pusat perhatian dunia, akan viral. Viralnya bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai mancanegara. Karena apa? Ada hewan langka yang baru terekspos, ada di sini. Tempat itu. Ya, Oke. masuk ke sebuah desa, desanya jauh, desa kecil, seperti hutan, banyak pepohonan, lalu ada seperti mirip-mirip danau, airnya berwarna hijau toska, lalu di situ juga ditemukan hewan langka yang baru ditemukan, viral, nanti juga muncul di berbagai media, jadi sorotan media yang memviralkan pertama kali perempuan masih muda, bisa dibilang ABG, yang pertama kali akan muncul dan juga akan menjadi, dan sosok ini juga akan menjadi viral nanti, sosok perempuan ini, di 2026. Ini akan mengangkat dunia pariwisata Indonesia di 2026. Kalau nggak meleset di 2026. Wah, kabar baik. Oke. Ini enak diminum dulu, biar enak. Coba kita bicara dulu tentang yang ringan dulu ya, yang ringan. Ada nggak di 2026 berita artis yang paling bikin kaget? Bikin kaget di 2026 selebritis di dalam sebuah jeruji, di penjara. Katakanlah ini bisa aku bilang, kalau di penerawanganku narapidana. Bikin kaget karena meninggal dunia. Kalau nggak meleset di 2026. Selebritis, cukup terkenal. Di dalam penjara dia? Iya, narapidana. Jadi meninggalnya cerita di dalam penjara? Meninggalnya dalam penjara, karena bikin kaget. Itu bikin kaget. Laki-laki. Laki-laki? Dah. Habis, oke. Kalau perceraian? Perceraian itu kan di 2025 banyak banget ya? 2026 piye? Kalau selebritis yang sangat-sangat terkenal, yang namanya sangat besar, yang istilah kata itu dari gen lawas sampai gen Z, itu semua kenal sosok-sosok selebritis ini. Perceraian di 2026 itu 4 orang. 4 orang ya? 4 yang orang. sangat terkenal? Yang sangat-sangat terkenal. Semuanya tahu. Nenek-nenek, ABG, semua tahu. Orang tahu ya? Dia terkenal lah gitu? Iya. 4 orang? Semua kalangan masyarakat tahu. Ada yang perselingkuhan nggak dari 4 orang? Semuanya perselingkuhan. Semuanya karena orang ketiga. Ada yang KDRT nggak? 1 diantaranya KDRT. Ada 1 ya? Iya. Sampai berdarah-darah. Innalillah. Sampai dihujat. Gempar tuh? Gempar. Oke. Kalau ada yang tumbang nggak? Tumbang tuh artinya jatuh lah dia posisinya, yang tadinya mungkin namanya besar, akhirnya karena apa kredibilitasnya jatuh gitu ya. Ada yang tumbang nggak? Untuk selebritis yang tumbang karena karirnya jatuh, merosot, rezekinya, keuangannya juga merosot, pekerjaannya full di entertainment, dunia selebritis, jobnya semuanya nol. Nah, sampai hilang, nol? Ya, karena kesalahannya sendiri, karena dosanya sendiri, karena hal-hal yang dia perbuat sendiri, akhirnya menjatuhkan dirinya sendiri. Ini laki-laki, masih muda, rambutnya agak panjang, berkulit putih, aktor, sering main film, ada juga sinetron, tapi lebih dikenal layar lebar, melakukan kesalahan, viral, malu, dihujat, hal yang tidak
tidak senonoh. Segala sesuatu dalam kehidupannya merosot turun. Selebritis, laki-laki, kulit putih, rambutnya agak panjang, tingginya kurang dari 170 cm kalau nggak salah, nggak sampai lah 170, lebih kurang ya. Kalau nggak meleset, lebih banyak layar lebar, matanya agak sipit, sangat terkenal, sangat dikagumi banyak kaum hawa, masih muda, masih single, masih lajang, masih bujang. Oh, berarti bukan menengah ya, dia termasuk di atas lah terkenalnya gitu ya? Iya, di atas. Sangat terkenal. Bahkan sekarang namanya juga masih besar. Di 2026, hati-hati, waspada. Kalau ada yang merasa, karena kan belakangan ini setiap kali aku menerawang itu ada yang merasa gitu. Seperti kemarin Kang Sule. Oh iya, Kang Sule, aku lihat tuh. Kang Sule kan sempat merasa karena ada konten-konten yang dibuat palsu segala macem. Iya. Padahal itu bukan lu ngomong ya. Kang Sule. Itu AI ya? Itu AI. Itu buatan oleh monyet-monyet di luar sana gitu, Bang. Sabar Bang. Iya. Terus sampai lu dihubungin Sule? Aku yang ngubungin Kang Sule. Oh, lu ngubungin? Iya, aku kirim DM, Kang Sule, Bang gitu. Ini aku Hatgumai, bilang gitu. Salam kenal. Walaupun memang sebelumnya pernah di salah satu kita sama-sama di salah satu program pernah. Maksudnya aku jadi co-host, beliau jadi bintang tamu. Iya. Terus aku bilang, Kang Sule, aku mau bilang nih ada monyet-monyet yang bikin konten palsu, bilang gitu. Ini bukan aku, bilang gitu. Kalau Kang Sule nggak percaya, silakan cari apakah benar Hatgumai bilang Kang Sule sampai meninggal dunia, apakah Kang Sule sakit segala macam, itu nggak ada. Kalau ada, silakan, aku bilang gitu. Hukum aku. Oh, di konten palsu itu, lu seolah-olah bilang kalau Kang Sule akan meninggal dunia. Betul. Jelas itu, dia Jelas. ngomong gitu. Itu AI itu. Betul. Oh, kurang ajar. Makanya kalau aku seperti yang netizen bilang Intel, ku cari tuh monyet-monyet tuh, Bang. Sabar Bang. Sabar, yang penting udah diklarifikasi. Iya, kan? udah. Sulenya, Kang Sule akhirnya bilang apa? Kang Sule akhirnya alhamdulillah terbuka, dia bales katanya, oh iya katanya gitu. Iya Kang Sule, Bang itu silakan cari, itu nggak ada sama sekali, aku bilang gitu. Oke. Akhirnya besoknya Kang Sule di beberapa program TV, di berbagai infotainment, Kang Sule mengklarifikasi juga bahwa itu bukan Hatgumai, katanya gitu. Oh, dia kan malah ngebelain lu karena memang bukan lu. Betul. gitu. Nah, jadi tadi ngomong apa ya, Bang? Tadi kita itu agak melenceng dikit ya. Gue cut di situ karena energi lu tuh udah kemana-mana. Jadi kita ngobrol santai dulu. Gue pengen ngobrol ringan dulu. Pertanyaan gue sebenarnya tadi gue udah simpen di kepala. Ada nggak orang berilmu lah, maksudnya berilmu ya, kalau bahasa kita diperhalus kali ya, berilmu ya. Jangan ketawa dong lu. Yang kan nggak mungkin dong kalau secara logika ngubungin sampean, nanya-nanya gitu kan, nggak mungkin dong. Kan dia berilmu. Orang berilmu. Iya, berilmu gitu kan. Ngubungin sampean gitu nggak mungkin dong. Ada nggak? Ada. Ini enak deh. Gue juga bisa terawang deh. Kalau bohong ketawa sama gue. Nah, ya, dia kan berilmu gitu ya. Ngubungin lu nggak bingung itu? Ada orang yang berilmu, yang ilmunya lebih besar dari Hatgumai. Oke. Ya, seorang Hatgumai kan nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa. Dasarku bukan ilmu, dasarku agama. Oke. Aku juga, kalau dia kan dia berguru, kalau aku juga berguru, tapi guruku Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Kalau dia kan gurunya ada bentuknya, gitu. Oke. Terus tampilannya hitam. Kalau aku cerah, kadang kuning, kadang merah. Iya. Hatgumai nggak pernah hitam-hitam. Warna-warni lah ya. Iya. Malah sebenarnya si beliau ini yang kayak dukun, bukan aku gitu loh. Oke. Tapi ya udahlah ya. Akhirnya sosok ini ngubungin lu? Pernah ngubungin terus ketemunya pun nggak sengaja, bukan karena kemauanku, aku mau, bukan. Karena jujur Bang, aku itu seorang Hatgumai itu, diriku ini orangnya punya prinsip. Jadi kalau aku sudah suka sama orang, baik itu teman, sahabat, aku akan selalu nempel. Kapanpun dia ini pasti sebisa mungkin aku datang.
Tapi kalau aku udah nggak suka sama orang, even itu walaupun itu nggak pernah ketemu, aku nggak akan pernah mau dengan sosok yang berilmu ini, yang seperti dukun ini. Beliau ini, aku dari awal hanya melihat dia di media sosial, di TV dan lain-lain dengan kebesaran namanya, dengan kebesaran sosok dia. Nah, sosok ini menghubungi, akhirnya kita ketemu itu bukan karena kemauanku, karena aku dijebak oleh temanku. Jadi tujuannya dia mau ketemu lu apa? Ternyata tujuannya untuk ketemu itu, tujuan pertama adalah minta diramal. Masa? Iya. Serius Amai? Detik pertama aku duduk, beliau langsung ngomong, Mai, kamu kalau ngelihat saya, nanti ke depan gimana ya? Serius? Mai, lu kualat tuh kalau bohong di tempat gua ya? Enggak, demi Tuhan saya nggak bohong. Terus Beneran? saya, Ini temennya nih, beneran? iya, tahu dia tahu, saya langsung WA dia tuh. Banget. Saya bilang, Han, nih kan begitu. Lucu banget. Terus kutanya tuh bang, maksudnya gimana ya, bilang gitu. Beliau bilang, ya coba liatin saya ke depan. Dalam hatiku, bukannya lo yang sering ngatain gue di YouTube, di infotainment, bilang gue musyrik lah, Sabar Mai, sabar. sirik lah, Sabar Mai. bilang gue sampah lah. Tapi kan ternyata dalam hati gue, inilah kebesaran Tuhan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika saat itu gue ngerasa tersakiti, ketika saat gue merasa sedih karena gue dihina, gue difitnah, dikata-katain, padahal gue ngerasa kok sosok ini yang dipuja-puja banyak orang kok ngata-ngatain ya gitu. Harusnya kan dia menenangkan gitu loh, atau dia berpikiran bijak lah. Nah, ketika saya bertemu dengan beliau, duduk berhadapan, beliau nanya, Mai, liatin saya dong, saya ke depan kayak gimana ya? Maksudnya gimana sih gitu? Iya saya, soalnya kan lagi ada masalah. Dalam hati saya langsung, lah, ya konsultasi. Ya iyalah, mau ngapain lagi? Iya, nah, Lu jawab nggak? Apa? Ada yang lu ini? ada. Lu kasih petunjuk? Ya, ya. Oh. Akhirnya Baik juga lu ya. dengan Bismillah, Iya. atas nama Tuhan, atas nama Allah, kalau diizinkan, ya udah, aku bantu. Kalau dia mau melihat sesuatu, tolong perlihatkan ke aku. Wow. Ya sudah gitu. Kalau dia pun minta maaf saat itu, tiba-tiba langsung aku nggak pernah katanya ngatain kamu Mai, syirik musyrik di luar sana seperti ini begini, nggak pernah katanya gitu. Padahal jejak digital ada, padahal segala macam ada. Ya udahlah ya. Ya gue mah ini bikin isu aja nih. Orang jadi pada nyari-nyari ntar Mai. Akhirnya aku gini aja bang, mikir ya sudah. Aku bersyukur aku dibesarkan oleh ibuku di Palembang sana dengan seorang hati-hati guma yang mana aku berpikir ya Allah ya sudah, dia udah minta maaf, aku ikhlas. Kalaupun dia mau berteman ya ayo, bilang gitu ya sudah. Mungkin namanya manusia kan kadang tak kenal maka tak sayang. Namanya manusia bisa betul, hilaf. bisa hilap segala macam. Dan aku pun pernah melakukan kesalahan sebelum-sebelumnya. Sama kan? Betul, ya sudah akhirnya. Walaupun prinsipku nggak bisa digoyangkan, sampai detik ini nggak bisa. Jadi nggak berteman Aku sampai nggak. sekarang? Nggak, Terakhir ketemu cuman itu doang? cuman itu dong. Dia nggak WA? Ada WA, ada telepon, tapi nggak aku jawab. Masa lu nggak jawab sama sekali? Nggak jawab sama sekali. Ih, nanti dia kecewa. Nggak. Ya kalau dia ngerasa dia pasti tahu. Nggak aku jawab sama sekali. Oke, kita bisa next ya. Terlalu serius sekali obrolan ini, sehingga nanti takutnya kemana-mana gitu ya. Kalau artis, ada nggak yang suka ngumbung-ngumbungin lu? Mau konsultasi? Artis, Artis. lumayan banyak. Enak banget dimarahinnya. Inisial. Iya. Tapi kan belum tentu buat hal yang buruk kan, Mai? Betul. Iyalah. Betul ya. Di sini aku mau bilang aja nih buat teman-teman di luar sana yang dari kalangan selebritis. Aku mendoakan mudah-mudahan yang terjadi dalam hidup kalian, dalam hidupmu semuanya diberikan kemudahan, kelancaran. Amin. Salah satunya inisialnya K. K. Semoga banyak berkah. Semoga banyak berkah, semoga selalu dalam lindungan Tuhan, semoga dijauhkan dari balak musibah, Amin. rezekinya lancar, selalu sehat. Kenapa emang? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Ya kan ngomong begini masih ada Karena kenapa belum aja. kejawab.
Oh iya, iya. Karena dia ngubungin belum aku jawab Belum jawab ya. sampai sekarang, karena dari kemarin itu ada kegiatan-kegiatan belum sempat jawab. Tapi kan ada intinya dia menghubungi di situ bisa kebaca lah gitu. Betul, betul, betul. Iya, ada masalah rumah tangga atau masalah apa gitu kan. Kalau kulihat-lihat sih masalah asmara, asmara gitu. gosip-gosip, Oke. gosip asmara. Oke. Yang penting yang terbaik lah buat beliau. Betul. Inisial berikutnya. Yang kedua, Kata gue kurang aja di Densu. eh, sama lagi inisialnya. Sama ya, inisialnya sama. K atau A. Eh, kalau ini lebih ke dia, sebenarnya pernah ngobrol singkat. Beliau juga seniorku. Sebelumnya kan aku kerjanya itu dulunya cabin crew. Iya, lu cerita kan. Pramugara. Udah kebaca sebenarnya. dan Saya dia, nggak tahu kok yang ini. dan seniorku ini pramugari. Terus dulu kalau nggak salah tahun berapa 2013 aku jadi pramugara itu pernah terbang bareng di pesawat. Pernah duduk di dapur berdua sambil gini-gini segala macam. Sekarang beliau juga di dunia entertain. Suaminya juga artis ternama. Siapa lagi nih gua? Terus ketemu lagi. Sekarang sama-sama di dunia entertain. Terus beliau sempat ngubungin, tapi konsultasinya, curhatnya lebih ke masalah bisnis. Oh, bisnis lah. Ya, inisialnya A. Iya, bisnis lah ya. Ya, aku Nggak ada yang manggilnya Mbak gimana-gimana A. Nggak ada yang gimana-gimana bisnis. Iya, ya. nggak ada yang gimana. Doakan yang terbaik. Betul, aku doakan yang terbaik. Nggak ada masalah asmara, nggak ada percintaan. Rumah tangganya bahkan, di sini aja deh, mungkin dia nonton. Mbak A. Mbak A. Ya, Mbak A, mantan seniorku, pramugari di maskapai biru. Mbak A, kalau rumah tangga, insya Allah bagus, lancar, nggak ada masalah. Usaha, bisnis, karir, suami juga bagus. Bagus. Gak ada yang masalah Rumah ya? tangga bagus. Oh, Insya Allah bagus. bagus ya? Iya. Oke. Yang ketiga ada. Ketiga ada Yang lagi. ketiga ini, Kan dia udah ngomongin lu, jangan sok-sok nerawang deh. yang ini nih bukan, tapi yang ini bukan dari artis. kalangan artis, tapi istrinya artis. Oh, istrinya artis. Lagi rame Lagi rame. di sosial media. Aku tahunya sih beliau bukan dari selebritis ya, tapi suaminya sangat terkenal. Lagi rame juga belakangan ini karena perceraian, Iya. pengadilan, Iya. sempet konflik juga. Cuman karena mau cerai aja kelihatannya ribet banget gitu loh. Iya. Istrinya yang ngubungin aku. Oke. Istrinya ngubungin, butuh masukan? butuh masukan, kirim WA, sempet telepon nggak kuangkat, kirim WA tapi sudah aku bales. Oh, udah balas. Terus udah itu sudah. Oke. Pejabat Apanya? yang ngubungin. Pejabat? Iya. Pejabat ada. Ada. Nggak usah Pejabat inisial ada. nih. Nggak usah inisial. Biar aman. Atau boleh ada inisial. Kalau pejabat sih sebenarnya lebih ke curhat-curhatan. Curhat ya. Curhat-curhatan. Bukan minta diramal ya. Aku nggak usah sebut nama deh. Iya, nggak usah lah. Aman aja. Aman aja. Cuman kebetulan aku deket sama beliau. Iya. Aku deket, beliau itu sudah seperti apa ya? Kebetulan aku lebih tua, Iya. tapi beliau kan aku sebut lagi Enggak dong. Kan tua. pejabat tinggi Iya. di salah satu kabinet. Bukan, maksudnya di kabinet, salah satu pejabat tinggi. Curhat aja kan? Ya curhat. Nggak minta diramal dong? Ada lah dikit. Ada dikit. Ada. Kesehatan mungkin, ramal kesehatan kan. Betul, bagus kan? betul. Iya. Dekat-dekat aku Gue dekat. sapuin nih. Gue sapuin. Tapi sekarang beliau udah nggak jabat lagi. Oh, udah nggak jabat? Iya, karena kemarin sudah reshuffle baru-baru kemarin. Oh, dari reshuffle beliau. Iya. Tapi beliau, ya aku mendoakan beliau, Mas, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Yang penting sehat, insya Allah tetap semangat. Segala masalah yang terjadi dalam hidup itu kan cobaan dari Tuhan, baik itu dari karir dan asmara. Amin. Jadi buat Mas, ya, Masku, yang penting sehat.
Yang penting sehat. Ya, yang penting sehat. Nanti biar pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Oke. Gitu ya. Jangan nanti habis syuting aku di WA. Enggak lah, orang nggak tahu ya. Ini aku mau nanya, Mai. Ini kan banyak sekali kasus perselingkuhan tahun ini dan beberapa viral ya. Bahkan beberapa nama keluar lah dari keviralan itu kan masalah perselingkuhan. Pasti berlanjut dong di 2026 karena ini kayaknya belum beres nih. Lu pasti tahu lah nama-namanya beberapa ya. Sebenarnya kan belakangan ini emang salah satunya yang banyak orang masyarakat minta ketika aku live di mana di komentar Pak Ridwan Kamil katanya gitu. Iya, benar itu serius. Di sosial media aku Hatguma itu nama Pak Ridwan Kamil itu banyak banget disebut oleh netizen. Aku nggak tahu kenapa ya, mungkin karena memang lagi viral. Tapi jujur aku dalam hatiku terdalam ya, aku ngerasa kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan yang beliau buat dan lakukan, kurasa aku pun sebagai manusia pernah melakukan kesalahan. Baik dalam asmara aku pernah melakukan kesalahan, baik dalam karir pekerjaanku aku pernah melakukan kesalahan. Semua pernah. Semua pernah melakukan kesalahan. Itu manusiawi. Ya. Tapi memang nggak bisa ditolerir kalau misalkan Nggak bisa dibenarkan juga kalau nggak salah. bisa dibenarkan kalau salah. Betul. Tapi tolong kita berpikir lebih bijak gitu loh. Berarti masalah asmara nggak bener tuh ya? Kalau menurutku mancing. Ya kan udah aja. Kok jadi gue mancing sih? Ya kan nggak tahu mana yang benar mana yang kagak kan? Maksudku gini, setiap manusia itu kan punya kesalahan-kesalahan lalu sengaja di blow up. Oke. Iya. Supaya untuk menjatuhkan elektabilitas Pak Ridwan Kamil sebagai pejabat, supaya Pak Ridwan Kamil nggak jadi gubernur DKI, supaya Pak Ridwan Kamil nggak masuk di kabinet merah putih. Gimana caranya kita sikut kata pesaingnya. Berarti ada penglihatan begitu loh. Ada penglihatan begitu. Oke. Tapi kan sebuah kesalahan itu nggak bisa dibenarkan. Betul, nggak bisa dibenarkan. Tapi tolonglah kita pikir lebih bijak. Kita kan kalau kita di dunia pekerjaan politik kan kita lebih mikir kinerjanya seperti apa gitu loh. Ya. Masih bisa comeback nggak? Butuh waktu beberapa tahun. Nama Pak Ridwan Kamil insya Allah lebih akan baik kembali, akan bagus kembali. Amin. Kalau yang 2 nama lagi? Kalau menurutku nggak selamat. Astagfirullahaladzim. Bisa jatuh, bisa terpuruk, bisa kalah, bisa salah, bisa tambah hancur gitu maksudnya jadinya. Kasian dong. Masih bisa ketolong nggak? Kalau masih bisa ketolong nggak sih, menurutku segala sesuatu bisa ketolong. Harusnya ya? Iya. Harusnya ya? Jadi didoakan ya? Banyak-banyak doa. Iya. Kalau yang satu lagi? Ini sih kalau menurutku sulit untuk bisa bagus lagi. Oh, susah itu? Iya, susah. Tapi paling nggak masa depannya masih bisa ketolong nggak? Butuh waktu yang cukup lama. Lama dan mungkin orang sudah lupa. Betul. Kalau datang ke sini juga nggak nolong tuh? Kayaknya bisa. Oke, juga bisa. Oh, lucu. Lucu. Kenapa sih kalau datang ke sini bisa ya? Di sini tempat menyelesaikan masalah soalnya. Amin ya Allah, amin. Semoga ini menjadi berkah buat Curhat Bang ya. Amin. Nah, kita juga punya sedikit gimmick ya untuk menutup acara. Jadi gimmickku ini sederhana. Jadi ini ada kartu. Kartu ini A sampai Z. Yang mana saya kocok dulu kali ya. Nanti kalau dari huruf itu ada yang Gume bisa lihat, nanti sampaikan. Kalau nggak ada, bilang nggak ada, gitu kan? Siapa yang mau ngambil, Gume atau saya? Bebas. Bebas ya. Saya taruh gini aja ya. Nah, ini biar random ya. Udah saya kocok nih. Kamu ambil satu, saya ambil satu lah, biar sama-sama enak gitu kan? Kartu curbang nih. Ada tarot-tarotnya ya. Oh, dia ngambil. Oke, tarik dah. Iya. Kita lihat ya. Kasih lihat ke penonton. Oh, duh. Iya. Kalau nggak ada, jangan dipaksa. Iya kan? Santuy. Apa? Yang kulihat. Dia senyum. Ini kabar baik. Oke.
selebritis Oke. dari dunia entertainment. Oke. Rame di pemberitaan, Oke. disorot media, Mm-mm. prestasi, Mm-mm. Bagus. pencapaian, Mm-mm. bikin kaget, Bikin kaget. bikin shock, Oh. bikin orang nggak nyangka, Oke. yang selama ini nggak pernah terpikirkan oleh orang, Mm-mm. muncul di berbagai sosial media. Sosok selebritis satu ini tiba-tiba muncul dengan Karya. karyanya, Oke. prestasinya, Oke. pencapaiannya. Bagus, bagus. Dan ini cukup mengagetkan karena nggak disangka sama banyak orang. Oke. Oke. Cewek cowok nggak ada. Laki-laki. Laki-laki ya. Oke. Saya ambil ya. Taruh tuh. Enak nih begini. Ini saya ambil ya. Nah. Ini apa? L apa I? I ya? I. 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 Salah satu selebritis yang rame, Mm-mm. viral, Mm-mm. beritanya juga jadi perbincangan di mana-mana. Mm-mm. Wanita, Wanita. viral, kabarnya kurang baik. Tapi Oh, ini kabarnya kurang baik Iya. ini. Oh, oke. ini kabarnya menyedihkan. Kesengsaraan, kesusahan, Aduh. kesulitan, Innalillahi. kejatuhan, kesurutan, segala sesuatu, cobaan cobaan hidup yang nggak baik dalam masa perjalanan dia hadapi di 2026. Saya doakan ya. Tapi Kasihan. aku mendoakan supaya ini tidak terjadi. Iya. Dan untuk siapapun kalian di luar sana, terutama ini dari kalangan selebritis, wanita, kalau kamu merasa dari sekarang, aku meyakini diriku segala sesuatu itu bisa dirubah, Bang. Iya. Kan kita pernah Banyaklah cerita kan. berdoa. Ha-ha. Betul. Banyak doa, Banyak doa. introspeksi. Betul. Tapi doa nomor satu kan. Betul. Ini kan sekedar ramalan saja. Betul. Hanya untuk berjaga-jaga ya. Betul. Gitu. Oke. Silakan kita sampai 5 kali ya. Monggo, Mbak Gumai. Kita habisin energinya di sini ya. Oke. Oh, nggak jadi tuh. Ini. Oke, monggo. Oh. Jarang nih ada O nih. Inisial O nih jarang. Nggak pernah keluar dari mulutnya nih. Jangan-jangan nggak ada nih. Selebritis 2026, kabar baik, Oh, alhamdulillah. pernikahan Mm-mm. dengan orang asing, Mm-mm. Mm-mm. bukan orang Indonesia. Ya. Laki-laki. Oke. Oh, dia menikah. Laki-laki, multitalenta, selebritis, kabar baik menikah Mm-mm. di 2026 Agustus, Oke. kalau nggak meleset, Oke. 2026. Oke, jadi kabar baik buat beliau Betul. ya. Iya, alhamdulillah. Semoga menjadi berkah pernikahannya ya. Itu viral itu nanti dia menikah ya. Viral. Viral. Oke. Nggak jadi. Ini. Dua nggak jadi gue buka deh ya. Deh. J sama E nggak jadi deh, gue buka deh ya. Buang sono. Nggak jadi soalnya. Biar nggak masuk ini. Deh, jangan gue ya. Kalau gue juga nggak apa-apa sih. Asik. Kabar buruk. Kabar buruk yang ini. Kabar nggak baik. Kabar nggak baik. Selebritis, multitalenta, Multitalenta, artis iya, artis iya, YouTuber iya, YouTuber iya.
laki-laki, laki-laki, eh, ka- bisa banyak nih. ka- eh, ah, Gua dong. Lanjut dulu. orangnya putih, Putih, tinggi, tinggi, laki-laki, laki-laki, inisialnya D, inisial D, eh, kalangan selebritis, kalangan selebritis, YouTuber juga. YouTuber juga, Karirnya di 2026 merosot, merosot, jatuh, jatuh. Tapi belum tentu YouTuber. Lanjutin. viral. Viral. Oh, viral. Pemberitaan tentang kejatuhannya ini viral, Oh, berita. rame. Rame ya. Depresi. Depresi. Tapi YouTube, bukan YouTuber, belum tentu besar juga kan? Kan YouTube kan banyak gitu kan. Bisa YouTuber besar, YouTuber kecil, bisa YouTuber macam-macam kan? Iya dong. Iya. Oke. Apalagi? Nggak usah lihat gue begitu. Nanti ketahuan gue punya ilmu juga. Asik. Lanjut. Orang dalam masa lalu dia, Ya. si D ini, membongkar aib, membongkar permasalahan, membongkar cerita lama, membongkar hal-hal buruk yang pernah dia lakukan di tahun 2025, dia dibongkar di 2026. Yang membongkar itu orang dalam masa lalu dia, perempuan. Perempuan ya. Kita doakan jangan ya. Kasihan saya kalau yang pernah menjadi istrinya. Oke, sudahlah ya. Saya nggak mau diteruskan. Kalau yang buruk-buruk saya tidak mau. Saya doakan yang terbaik. Kita doakan sama-sama yang terbaik. Kalau yang buruk-buruk, moga-moga tidak terjadi. Amin. Tuhan menjadi penghalang. Yang penting itu doa. Kan sebenarnya doa yang paling penting kan. Tapi doanya juga harus dari orang tersebut gitu. Tapi kita juga bantu dengan doa. Nah, terakhir ini kartunya ya. Agak serem pakai kartu begini ya. Besok-besok nggak usah kayaknya ya. Silakan terakhir, kartu terakhir di Hargumai. 5 kan? Waduh, P lagi tuh. Tuh. P. Aku sih berdoa semoga kita semua dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari bala bencana, dijauhkan dari musibah, tidak ada hal-hal buruk yang terjadi di semua pulau, semua provinsi di Indonesia. 2026, kalau yang kulihat di visualku ini, lahar api, gunung meletus, air deras, ada air juga. ada Apa? laki-laki hanyut, Laki-laki ada perempuan sama gendong anak menangis. Oke. Di salah satu daerah inisialnya P. Oke. Kalau nggak meleset di 2026. Ujian cobaan dari Yang Maha Kuasa ini, musibah, lalu aku melihat ada kapal terbalik di sini, tapi di sini aku melihat ada lahar api, ada gunungnya meletus besar, di bawahnya air deras. Ini bukan dari lautan, tapi ini bisa jadi ini kemungkinan banjir cukup tinggi. Banyak yang menangis. Besar dong berarti. Iya, tapi Bismillahirrahmanirrahim, aku berdoa semoga 2026 Indonesia semuanya
di semua tempat, di semua daerah dijauhkan dari bala musibah, Amin. dijauhkan dari bencana, Amin. dan kita sebagai manusia tetap waspada. Bagaimana caranya? Terus berdoa, ya, terus minta pertolongan sama Tuhan yang Maha Esa, ya. Jangan sekali-sekali aku melihat baru tadi sore, baru tadi malam juga baca komen ada masyarakat, ada orang-orang netizen yang itu takabur. Dia bilang nggak mungkin lah daerahku katanya begini-begini. Itu menurutku itu terlalu takabur, ya. Mungkin percaya diri juga kan, ya maksudnya harapan baik lah dia. Iya, ya boleh. Tapi maksudku kadang apa yang diperingatkan oleh orang, terutama bukan dari seorang Hat Gumai yang orang kenal sebagai peramal, tapi misalkan dari BMKG, ya coba didengarkan gitu loh. Iya, Coba antisipasi lah, buat antisipasi gitu. aja gitu. Ya terus antisipasinya gimana? Harus kabur, harus pindah rumah? Ya enggak juga kalau misalkan nggak bisa. Tinggal kamu Islam, kamu Nasrani, kamu Hindu, Buddha, Konghucu, kamu ibadah gitu loh. Minta pertolongan dengan Tuhan. Itu satu hal nomor satu. Betul, bahwa Dari semoga kita malapetaka. dijauhkan dari malapetaka. Iya, amin. Oke, berarti bencana di 2026 itu tidak banyak lah ya. Insya Allah nggak banyak. Insya Allah nggak banyak. Nggak sebanyak 2025 lah ya. Betul. Oke, berarti banjir tidak akan sampai kayak Sumatera gini, nggak ada lah ya. Tidak ada. Ada banjir tapi tidak separah Tidak itu separah sekarang. Iya, Nggak itu yang paling penting ya. Ya, 2026 jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Kebakaran tidak ada? Tidak sebesar yang terjadi di 2025. Berarti 2025 emang lagi parah ya? Iya, betul. Oke. Betul. Pesawat jatuh tidak ada ya? Sejauh ini aku belum Melihat tanda-tanda belum itu muncul ya? tanda-tanda itu. Boleh melihat Sejauh tanda. ini. Oke. Kalaupun ada nanti aku kabarin. Iya, itu kan personal ya. Karena kadang Bang, aku itu ngerasa selama ini ternyata aku memahami diriku sendiri belakangan ini, ternyata terkadang aku itu lagi duduk begini, itu langsung muncul. Iya, spontan. Tapi terkadang sedang jalan, dia lagi kayak tadi lagi di motor, duduk, tiba-tiba muncul. Terkadang munculnya itu untuk 1 tahun ke depan. Terkadang habis ini aku duduk depan ngerokok, nanti tiba-tiba muncul, ternyata terjadinya lusa. Iya, bisa meleset timelinenya. Betul. Pernah nggak lu muncul tiba-tiba hilang? Nggak inget lu langsung? Oh, sering. Kayak gitu? Itulah kenapa kadang kalau misalkan aku ada waktu sendiri, terutama di kamar, aku duduk di meja sambil kadang live Instagram, live sosial media yang lain segala macam. Buku, Abang boleh lihat di meja di kamarku itu selalu ada buku dan pena. Selalu dari dulu. Buat nyatet supaya aku nggak lupa. Dan aku ada 1 buku yang udah lama, itu isinya semuanya, maaf ya, belakangan ini aku buka buku lamaku itu isinya bencana semua. Itu aku sambil astaga gitu. Ini kok ada nama-nama artis, ada nama-nama orang, ada wajah orang yang nggak ku kenal, ada gambar alam, ada tulisan ini, tulisan itu, ada tahun ini, tanggal ini, bulan ini. Dan itu selalu ada. Itulah aku kadang lupa gitu. Muncul terus lupa. Karena banyak ya, kadang-kadang dia muncul, kadang juga di handphone. Di handphoneku bahkan ada beberapa catatan. Ada nama pejabat, ada nama artis, ada nama ini, ada nama itu. Iya, karena banyak ya. Betul. Kalau tahun 2026, berita apa itu yang paling gede di antara berita-berita lain? 2026 berita yang paling gede di antara berita-berita lain, kalau yang kutangkap sekarang pertama kali ini sehubungan dengan pemerintah, sehubungan dengan negara, sehubungan dengan politik pemerintahan, sehubungan dengan kekuasaan, sehubungan dengan pejabat, sehubungan dengan kementerian, sehubungan dengan satu bidang khusus yang paling besar, itu yang terekspos ya. Oh, ini yang paling besar di antara semua berita besar lain. Betul. Kita sudah cukup lama sebagai penutup, mungkin kita kasih privilege lah untuk Gumai. Kira-kira kali ini ada nggak yang lu pengen ngasih atau menyampaikan masukan atau warning atau peringatan, bisa individu, bisa sebuah daerah. Sebagai penutup, Nunai. Ya. Kalau dari aku sekarang, karena sekarang masih bulan Desember, dan kita
semuanya merasakan, kita semua masih ikut berduka. Iya. Untuk saudara kita, terutama di Sumatera, sama di Pulau Jawa juga, di Tegal. Jadi, aku mau menyampaikan, saudara-saudaraku semua, dimanapun kalian berada, banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah berbuat baik, sering-seringlah meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun kalian berada, di jalan, di mobil, di motor, sedang mau tidur, sedang makan, segala sesuatu aktivitas yang kalian lakukan, teruslah berdoa. Jadi supaya kita terhindar dari bala musibah, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ingat, kita ini manusia ini menjalani hidup itu hanya seperti wayang. Tapi segala sesuatu punya kuasa itu adalah Tuhan. Tapi Tuhan itu melihat, ini wayang ini, kita ingat nggak sama Tuhan gitu. Kalau kita nggak ingat sama Tuhan, ya sudah gitu. Tuhan pun pasti saya yakin marah. Tapi kalau Tuhan ingat sama kita, pasti Tuhan juga akan menjaga kita. Dan aku mau menyampaikan untuk saudara-saudaraku, karena aku juga keturunan orang Sumatera, bapakku Palembang, ibuku Bukit Tinggi, ada darah Bukit Tinggi Sumatera Barat. Untuk saudara-saudaraku, aku merasakan apa yang kalian rasakan. Aku sempat berdiam diri sampai pagi karena aku ngerasa sesak dengan bencana yang terjadi. Dan aku juga mau minta maaf juga karena banyak sekali netizen yang ngetek katanya ramalan Hatgumai terjadi di Pulau Sumatera. Aku minta maaf kalau misalkan ada netizen yang merasa ini adalah kesalahan dari Hatgumai, karena ada DM, ada komentar dari netizen yang bilang ini gara-gara mulutku katanya. Ini semua terjadi. Aku cuma mau bilang bahwa ini semua terjadi karena Tuhan Yang Maha Esa. Aku hanya menerawang. Aku manusia biasa. Apa yang gue ucapin itu juga belum tentu benar. Ya. Belum tentu tepat gitu. Semoga kita semua, ya, semua yang ada di Indonesia diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, kehidupan yang jauh lebih baik, dan bangkit lagi ke depannya di 2026. Amin. Karena segala obrolan kita di sini itu cuma sebatas cerita dan hiburan saja. Karena kebenaran sejati tetap milik Tuhan, jadi jangan terlalu ditelan mentah-mentah ya. Dan ini hanya semacam ya pengetahuan saja. Dan kalau ada hal-hal buruk yang kalian dengar, ingat doa karena Tuhan sebaik-baiknya penolong. Dan itu yang saya percaya. Karena apa yang kita obrolan di sini juga belum tentu terjadi tuh ya. Itu yang kita harapkan jangan sampai terjadi. Gitu. Yeah. Sama barusan muncul di aku muncul tiga sosok, semuanya laki-laki. Satunya kacamata, satunya sedikit cepak, tipis rambutnya, tingginya tidak sampai 170, satunya lagi cukup tinggi orangnya, gemuk, 3 pejabat kabinet merah putih, setingkat menteri, 2026 reshuffle. Oke. Dikarenakan kinerja, prestasi, dalam waktu dekat diganti. Muncul lagi satu perempuan pejabat di kabinet merah putih. Kalau kulihat berjalan gantian, diganti, di reshuffle juga. Iya. Tapi yang pasti semua ini terjadi, aku yakin Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto mungkin berkemauan bahwa untuk supaya di atas itu diposisikan orang-orang yang dipilih, orang yang terbaik. Oke. Ya. Oke. Terima kasih banyak Gumai, sehat-sehat selalu, sampai ketemu di 2002. Pergi senja membawa cerita, datang pagi membuka harapan. Terima kasih 2025, 2026, semoga lebih penuh kebaikan. Selamat tahun baru 2026.